Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Relasi yang intim dengan Tuhan sesungguhnya membawa dampak yang besar di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kesulitan, tantangan, dan pergumulan tidak membawa orang percaya untuk terus-menerus tenggelam di dalam keterpurukan, melainkan membangkitkan satu semangat, sebuah kebangunan rohani untuk bangkit dan semakin mengandalkan Tuhan serta terus berani berjuang di dalam melewati setiap tantangan dan pergumulan yang ada. Relasi yang intim dengan Tuhan juga menghasilkan sukacita surgawi yang terus-menerus mengalir di dalam jiwa orang-orang percaya. Sebab kuasa Roh Kudus senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan. Inilah saudara yang menghasilkan syukur yang tak akan pernah berhenti dari orang-orang percaya, sebab kasih dan anugerah Kristus senantiasa melingkupi dan menyertai iman orang-orang percaya. Saudaraku, renungan Alkitab berseri hari ini saya akan membahas surat Filipi pasal yang pertama. Sedikit mengingatkan kembali bagaimana jemaat di Filipi terbentuk melalui satu visi yang Tuhan tunjukkan kepada Rasul Paulus dan rekan-rekannya di dalam perjalanan misi kedua, tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Rasul Paulus dan rekan-rekannya, saudara-saudara, berkunjung, diperintahkan oleh Tuhan untuk masuk ke wilayah Makedonia, dan kota pertama yang mereka kunjungi adalah Filipi. Rasul Paulus sangat bersyukur melihat pertumbuhan dan kehidupan rohani jemaat yang ada di Filipi. Di dalam pasal 1 ayat yang ketiga dia berkata demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Meskipun mereka mengalami banyak tantangan, bahkan di dalam kehidupan bersama ada sedikit perselisihan di antara mereka yang membuat mereka menjadi tidak sehati sepikir. Namun mereka tetap belajar untuk fokus kepada panggilan mereka sebagai orang-orang percaya. Saudara, di dalam ayat yang kelima dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Mereka masih terus bertumbuh, mereka terus belajar di dalam pengenalan mereka kepada Kristus. Saudaraku, keintiman dengan Kristus akan menghasilkan satu kehidupan yang selalu belajar untuk mengandalkan Tuhan. Meskipun Rasul Paulus berada di dalam penjara, namun kekuatan dan penghiburan Tuhan nyata. Bahkan Tuhan berkarya. Injil terus diberitakan. Penjara tidak mampu untuk memenjarakan iman sejati dari orang-orang percaya. Bahkan kematian akibat pemberitaan Injil bukan sebuah nasib buruk, melainkan sebuah sukacita. Paulus menuliskan di dalam ayat yang ke-21 demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Keintiman dengan Kristus dapat menolong orang-orang percaya di dalam mengatasi khususnya ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari Injil. Dan iman orang-orang percaya bisa hidup berpadanan dengan Injil. Itu semua adalah dimungkinkan ketika mereka dekat dengan Kristus dan mereka juga peka akan pimpinan Roh Kudus. Saudaraku, perlawanan terhadap berita Injil, bahkan penganiayaan iman sejati orang percaya akan tetap bertahan. Ayat yang ke-29 berkata demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masalah dan pergumulan yang kita hadapi sering membuat kita lemah. Kita selalu berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Bahkan kebaikan dan pertolongan Tuhan di masa yang telah kita lewati sering kita lupakan, kita abaikan, bahkan kita anggap sepi. Permasalahan yang terjadi pada diri kita malah lebih sering akibat dari kesalahan dan keteledoran kita sendiri. Kita yang membuat masalah, namun Tuhan yang dipersalahkan.
Kita belum sampai kepada apa yang disebut menderita bagi Kristus. Sebab yang kita sebut menderita masih berlingkup dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani atau fisik kita. Bahkan kebutuhan-kebutuhan emosi kita sendiri. Kita harus ingat bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk masuk ke dalam sebuah relasi keintiman yang kekal. Memahami hal ini tentu saja memberikan satu sukacita bagi jiwa kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita belajar untuk tetap setia dan taat kepada Kristus. Kita juga harus terus-menerus belajar untuk berserah dan bergantung kepada kasih karunia Allah yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Saudaraku, anugerah Kristus adalah sukacita sejati di dalam hidup kita. Di tengah tantangan dan persaingan dunia yang semakin kompleks, firman Tuhan adalah kekuatan yang menjadi pelita dan terang di dalam perjalanan kehidupan kita. Sukacita di dalam Kristus tidak sama dengan sukacita yang ada di dalam dunia ini. Itulah sebabnya kita harus belajar untuk tetap memiliki fokus kepada Kristus dan kebenaran firman-Nya. Kita harus terus-menerus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus agar kita tidak terpikat dan terjebak oleh tipu daya dan arus dunia. Roh Kuduslah yang akan membimbing kita di dalam perjalanan iman kita yang pada akhirnya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Saudaraku, kedekatan dengan Kristus saja kita dapat bertahan dari berbagai arus pencobaan dan godaan. Kedekatan dengan Kristus adalah kunci untuk membangun sebuah kualitas iman kerohanian, menumbuhkan mentalitas Kristen sejati dan integritas Kristen sejati. Kedekatan dengan Kristus akan membawa satu kobaran semangat untuk mengasihi, melayani, dan memberitakan kasih-Nya. Kedekatan dengan Tuhan juga membawa dorongan bagi kita untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Tentu saja ini harus dimulai dari pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan, khususnya perjumpaan pribadi kita dengan Kristus. Dan itu adalah sebuah kesaksian yang indah untuk boleh kita sampaikan kepada orang lain. Inilah tugas mulia yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Tidak ada berita sukacita di dunia ini selain berita anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Kita sudah diselamatkan dan kita wajib memberitakan keselamatan. Mari kita berdoa. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu terus-menerus. Kobarkan ya Tuhan jiwa kami untuk kami berani menyatakan berita kebenaran Kristus. Tuhan, seringkali kami masih bergumul dengan kehidupan dan persoalan pribadi kami. Namun seringkali ya Tuhan, kami malah terlena. Bahkan kami lupa akan tugas dan panggilan mulia yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Hari ini biar kami mau belajar untuk melihat bagaimana kedekatan denganmu adalah sebuah kunci untuk kami terus berani menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kasih-Mu kepada orang lain. Bahkan kedekatan denganmu akan membangkitkan satu sukacita di dalam diri kami yang tidak akan pernah ada habisnya. Terpujilah nama-Mu, berkati kami di dalam keluarga kami dan pekerjaan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.